Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik icon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan Sya'ban adalah bulan yang mulia. Begitu mulianya bulan Sya'ban sehingga para ulama ada yang memaknainya secara huruf per huruf. Sya'ban sebagaimana yang kita ketahui terdiri dari 5 huruf: shin, ain, ba, alif, dan nun. Sehingga shin dimaknai sebagai asyarafu atau syarafun, mulia. Kemudian ain dimaknai sebagai al-uluwu, tinggi. Kemudian ba dimaknai sebagai al-birru, kebaikan. Kemudian alif dimaknai sebagai al-ulfatu atau kasih sayang. Kemudian nun dimaknai sebagai an-nur, yaitu cahaya. Jadi bulan di mana penuh kemuliaan, bulan di mana penuh dengan ketinggian derajat bagi orang yang melaksanakan ibadah di dalamnya. Kemudian bulan di mana penuh dengan kebaikan, albir, bulan kasih sayang, dan juga bulan cahaya. Sya'ban, karena sebentar lagi Sya'ban, setelah Sya'ban kita akan memasuki bulan Ramadan, sebuah bulan yang dinanti-nantikan oleh umat Islam di seluruh dunia. Wahai sahabatku, begitu pentingnya Sya'ban ini sehingga Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu menulis sebuah kitab yang berjudul Madza fi Sya'ban. Apa yang ada pada bulan Sya'ban, apa yang ada atau apa yang terjadi di bulan Sya'ban. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu minimal memunculkan 3 aspek peristiwa penting yang terjadi pada bulan Sya'ban. Yang pertama adalah bahwa bulan Sya'ban adalah bulan di mana peralihan dari kiblat dari Masjidil Aqsa dalam sholat menuju Masjidil Haram. Pertama, pada awal kalinya adalah umat Islam itu sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis di Palestina. Tapi setelah itu, setelah 16 bulan diceritakan, setelah 16 bulan melaksanakan sholat dengan menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian beralih ke Masjidil Haram. Peralihan itu terjadi di bulan Sya'ban. Al-Baqarah, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 144, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fawalli wajhaka satrul masjidil haram, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi sebelumnya umat Islam itu sholatnya selama 16 bulan menghadap ke Masjidil Aqsa. Ada berbagai analisa kenapa sebabnya pada awal kali sholat itu menghadap ke Masjidil Aqsa. Analisa yang pertama adalah disebabkan karena pada saat itu di Masjidil Haram masih atau di Ka'bah itu masih terdapat banyak berhala-berhala, sehingga kalau misalnya menyembah atau menghadapkan atau kiblatnya ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah, maka itu akan menyerupai tindakan kaum musyrikin, di mana kaum musyrikin itu dia menyembah berhala yang ada di Ka'bah. Yaitu analisa yang pertama. Analisa yang kedua adalah disebabkan karena untuk membuat kebanggaan atau mendekati terhadap orang Yahudi yang ada di Madinah. Oh, berarti agama Islam atau Muhammad yang mengaku menjadi nabi itu juga menyembah atau menghadapkan wajahnya ketika ibadah ke tempat yang sama. Jadi ada kebanggaan awalnya. Jadi bahasanya adalah masuk lewat pintu mereka tapi diarahkan untuk keluar lewat pintu agama Islam. Tapi setelah 16 bulan maka Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu juga karena Nabi Muhammad SAW selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memalingkan wajah ketika sholat, itu menghadapkan wajahnya ketika sholat menuju ke arah Masjidil Haram atau ke arah Ka'bah, karena Ka'bah itu adalah rumah Allah yang pertama. Jadi Masjidil Aqsa itu adalah yang kedua, karena yang pertama adalah Ka'bah atau Masjidil Haram itu. Dan Allah mengabulkan permintaan dari Nabi Muhammad SAW. Pada proses pemindahan itu diceritakan antara ada yang berpendapat zuhur ketika Nabi Muhammad SAW sedang sholat jamaah. Ada yang mengatakan pada sholat jamaah zuhur, ada yang mengatakan jamaah sholat asar. Dan ada pula riwayat yang mengatakan bahwa 2 rakaat pertama itu menghadap ke Baitul Maqdis atau ke Masjidil Aqsa, dan 2 rakaat setelahnya atau 2 rakaat lainnya menghadapkan ke Ka'bah atau Masjidil Haram. Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu menganggap bahwa Nabi Muhammad adalah pelin-pelan itu. Sehingga
Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab tuduhan yang aneh-aneh ini dari Yahudi kepada umat Islam, kepada Nabi Muhammad SAW, itu dengan menurunkan surat Al-Baqarah ayat 177, yang dalam ayat itu intinya adalah bukanlah yang dimaksud dengan kebaktian atau kebaikan itu adalah engkau menghadapkan wajahmu ke barat atau ke timur, tapi yang dimaksud dengan kebaktian atau kebaikan itu adalah bahwa engkau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian engkau juga percaya kepada hari akhir, mempercayai malaikatnya Allah, mempercayai kitab-kitabnya Allah, dan juga mempercayai para nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dimaksud dengan kebaktian atau kebaikan, bukan menghadapkan Masjidil Aqsa maupun Masjidil Haram. Itulah jawaban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad, yang nanti akan disampaikan kepada orang Yahudi yang menuduh Nabi Muhammad itu kok aneh, awalnya menghadap Masjidil Aqsa kok kemudian beralih kepada Masjidil Haram atau ke Ka'bah itu. Nah, ini menunjukkan bahwa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala atas tuduhan-tuduhan orang Yahudi. Tetapi yang jelas, wahai sahabatku, perpindahan dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram itu terjadi menurut Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki terjadi pada bulan Sya'ban. Berarti bulan Sya'ban adalah bulan yang penting. Hikmahnya apa? Hikmahnya satu, bahwa kita harusnya menghindari kemusyrikan, menghindari tindakan syirik. Kita tidak boleh melakukan syirik, karena syirik adalah dosa yang sangat besar. Dosa yang paling besar itu adalah syirik. Kemudian yang kedua adalah bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat strategi. Ketika dakwah di sebuah daerah, di sebuah tempat, maka menyesuaikan dengan tradisi yang berlangsung, lewat masuk pintu mereka, tapi keluar lewat pintu kita, bahasanya begitu. Awalnya menghargai orang Yahudi bahwa sebagaimana menghadapkan wajahnya ketika beribadah sholat menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa, tapi kemudian lama-kelamaan itu berpindah ke Ka'bah atau Masjidil Haram. Itu peristiwa yang pertama pada bulan Sya'ban. Yang kedua adalah bahwa pada bulan Sya'ban ini Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki mengutip sebuah hadis. Dalam hadis itu ada dialog antara Usamah bin Zaid dengan Rasulullah SAW. Kata Usamah bin Zaid bertanya kepada Rasulullah SAW, kalau dalam bahasa saya, wahai sahabatku, hadis itu pengertiannya, engkau wahai Nabi Allah, engkau wahai Muhammad SAW berpuasa itu pada bulan Sya'ban berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Artinya kuantitasnya kok berbeda daripada bulan-bulan yang lainnya. Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, pada bulan Sya'ban ini banyak orang yang lupa, banyak orang yang lalai. Dan pada bulan Sya'ban itu amal-amal hamba ini dilaporkan satu tahun itu secara keseluruhannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu barangkali ada orang bertanya, loh berarti sebelumnya tidak dikoreksi, tidak diantarkan kepada Allah kalau begitu amalnya? Kenapa kok hadisnya lalu bulan Sya'ban tok amal-amal ibadah diajukan atau diantarkan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Syekh Muhammad atau Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki menjawabnya bahwa amal ibadah itu memang ada yang langsung dihantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung, tidak menggunakan waktu-waktu. Misalnya adalah sholat 5 waktu menurut Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Tapi ada juga amalan itu yang dia setiap siang atau setiap malam atau setiap pekan sekali. Jadi menurut Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki itu ada yang ibadah itu yang langsung dihantarkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pada sekaligus, tidak melalui waktu-waktu, ibadah selesai langsung di hadapan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang setiap hari, setiap siang, ada yang setiap malam, dan juga ada yang pekan, setiap pekan, dan lain sebagainya. Karena itulah, karena amal ibadah per tahun itu, satu tahun itu dihaturkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kata Nabi Muhammad, saya ingin bahwa ketika amal itu naik, dihaturkan ke hadapan Allah, Nabi Muhammad dalam kondisi berpuasa. Syekh Nawawi itu mengatakan bahwa dalam Syarah Sahih Muslim misalnya mengatakan bahwa berpuasanya Rasulullah SAW di bulan Sya'ban itu tidak 1 bulan, karena untuk membedakan antara Sya'ban, puasa Sya'ban dengan puasa Ramadan. Tetapi yang jelas bahwa kuantitasnya di bulan-bulan lain dengan bulan Sya'ban itu lebih banyak.
Karena itu bagi sahabatku yang barangkali belum berpuasa di bulan Sya'ban, puasa sunnah di bulan Sya'ban, itu sebaiknya sahabatku melaksanakannya. Belum ada istilah terlambat. Itu peristiwa yang kedua. Jadi peristiwa yang pertama adalah peralihan kiblat umat Islam dari Masjidil Aqsa menuju Masjidil Haram. Yang kedua adalah bahwa ada perintah untuk puasa menurut Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki, yaitu Rasulullah memperbanyak ibadah puasa di bulan Sya'ban ini karena setiap amalan dalam satu tahun itu diaturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah ada perintah untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW pada bulan Sya'ban itu. Ibnu Hajar al-Asqalani misalnya menjelaskan bahwa ayat itu turun itu adalah pada kedua Hijriah. Jadi, ayat itu adalah ayat 56 dalam surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi ada ulama yang mengatakan bahwa bulan Sya'ban itu adalah bulan sholawat. Karena itulah wahai sahabatku, perbanyaklah membaca sholawat. Karena sholawat itu adalah amalan yang tanpa riya. Jadi kalau misalnya sahabatku membaca sholawat dengan suara nyaring, itu tidak ada riya. Itu berbeda dengan membaca Quran, misalnya berzikir la ilaha illallah. Kalau misalnya dengan suara nyaring di hadapan orang banyak, itu bisa dikhawatirkan riya. Tetapi kalau yang namanya sholawat itu tidak ada riyanya, walaupun kita banter. Jadi sholawat itu diturunkan pada bulan Sya'ban. Wahai sahabatku, begitu pentingnya bulan Sya'ban ini sehingga para ulama merangkum dari berbagai hadis ada amalan-amalan yang sebaiknya dilakukan oleh umat Islam di bulan Sya'ban. Di antaranya tadi yang pertama adalah puasa. Kemudian yang kedua adalah misalnya berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah berkah kepada kami di bulan Rajab, kemudian kah pula di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah saya atau panjangkanlah umur saya sampai menemui bulan Ramadan. Sehingga kalau misalnya orang berdoa ini, Ibnu Rajab misalnya mengatakan bahwa doa ini mengandung pengertian satu untuk minta barokah. Barokah itu adalah ziyadatul khair. Yang kedua adalah minta panjang umur, karena minta disampaikan umurnya sampai bertemu dengan bulan Ramadan, berarti minta panjang umur. Hadis yang menjelaskan disunnahkan berdoa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan yang mengandung pengertian minta barokah, ziyadatul khair tadi itu. Ada tambahan rizki, ada kesehatan, dan juga tambahan umur. Nanti bisa dihubungkan pula dengan sebuah hadis yang mengatakan bahwa khamsu layalin la turaddu fihinna ad-da'wah. Jadi ada 5 malam yang doa itu tidak akan ditolak. Dan diantaranya 5 itu adalah bahwa malam pertama bulan Rajab, kemudian malam nisfu Sya'ban. Nah, ini ada malam nisfu Sya'ban. Kemudian malam Jumat dan malam 2 hari raya. Jadi ada malam nisfu Sya'ban. Karena itulah maka banyak ulama yang melakukan ibadah pada malam nisfu Sya'ban itu. Jadi ada di antara ibadah itu adalah dengan cara membaca Yasin 3 kali. Tapi apakah membaca Yasin 3 kali itu ada hadis yang sahih atau tidak? Kayaknya perlu diteliti kembali. Tetapi yang jelas bahwa ada kaidah umum, ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa barang siapa yang membaca Yasin qadallahu hajatahu, maka Allah akan mengabulkan permintaannya. Berkaitan dengan hadis khamsu layalin la turaddu fihinna ad-da'wah. Satu, yang kedua adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kemudian ada hadis yang menjelaskan pula bahwa barang siapa yang membaca Yasin qadallahu hajatahu, maka Allah akan mengabulkan permintaannya. Sehingga ketika ada orang mengamalkan pada malam nisfu Sya'ban itu dengan membaca surat Yasin dengan harapan semoga dia banyak rizkinya, diberi berkah rizkinya, kemudian dia diselamatkan dari banyak perkara yang tidak disukainya, bencana, bala, dihindarkan dari hal-hal semacam itu, lalu dipanjangkan umurnya karena mengambil dari intisari Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Saya pikir ini adalah sesuatu yang bagus. Tetapi para ulama memperselisihkan terhadap hadis misalnya yang menjelaskan bahwa puasa di nisfu Sya'ban,
puasa di nisfu Sya'ban itu hadisnya ada yang mengatakan maudhu, ada yang mengatakan hadis dhaif, dan juga melaksanakan ritual-ritual khusus yang ada pada malam nisfu Sya'ban. Tetapi yang jelas bahwa ketika amalan itu masih bisa dicantolkan kepada hadis-hadis yang bersifat umum, misalnya hadis bahwa doa tidak akan ditolak pada 5 malam tadi itu, kemudian pengertian Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan, kemudian ada hadis yang mengatakan bahwa membaca Yasin kalau dia punya hajat-hajatnya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir tidak jadi masalah. Jadi baik saja itu dilaksanakan. Kalau misalnya dia mau berpuasa nisfu Sya'ban tadi, yang baik adalah bahwa dia puasa namanya puasa Ayyamul Bid, bahwa puasa di hari putih tanggal 13, 14, 15, dan itu bagus. Kalau dia mau melaksanakan sholat, maka sholatnya adalah bisa sholat hajat, bisa sholat tahajud, dan juga bisa sholat sunnah mutlak. Tetapi yang paling baik adalah, wahai sahabatku, terus-meneruslah kalau misalnya biasanya sholat tahajud, laksanakan sholat tahajud di malam nisfu Sya'ban. Biasanya sholat hajat, laksanakanlah sholat hajat di malam nisfu Sya'ban. Atau sholat sunnah mutlak, dan itu juga bagus juga. Toh ada argumentasi hadis-hadis yang memayungi terhadap tindakan-tindakan itu. Para orang yang menentang barangkali tidak ada amalan khusus atau mengkhususkan amalan bahwa malam itu adalah malam yang penuh dengan sesuatu yang lain dari malam-malam yang lain, itu tidak boleh. Tetapi ketika misalnya ada hadis lain yang bisa memayunginya, baca Yasin, apalagi baca Quran, kan juga boleh membaca Quran, masa tidak boleh baca Quran. Barang siapa yang punya hajat nanti membaca Yasin, kemudian Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan, kemudian ada 5 malam yang 5 malam itu tidak ditolak doanya, dan itu adalah sesuatu yang bagus. Memang kita harus sadar bahwa ini adalah menjadi bagian dari perdebatan para ulama. Tapi kalau misalnya untuk menghindari perdebatan itu, karena al-khuruj minal khilaf mustahabun, keluar dari perbedaan pendapat itu disunahkan, maka kalau melaksanakan kegiatan itu, misalnya sholat malam, niatilah dengan nama sholat sunat mutlak atau sholat hajat atau sholat tasbih, itu juga bagus. Kalau misalnya mau puasa di siang nisfu Sya'ban, niatilah niat Ayyamul Bid. Itu adalah al-khuruj minal khilaf mustahabun. Tapi intinya bahwa melaksanakan ibadah di bulan Sya'ban itu adalah sesuatu yang bagus. Demikian, wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.